Saudara, kita ada di dalam tema Beautiful Tapestry 2 bulan yang lalu, ya beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat, seorang ibu, ya ibu ini polisi saudara. Dan ibu ini bilang gini, Pastor aku gak mau ganti tema, dia bilang gitu. Maunya tetap Beautiful Tapestry katanya gitu. Kenapa? Karena tema itu dia lagi enjoy banget dengan tema itu, dia lagi benar-benar menikmati tema itu gitu ya saudara ya. Dan puji Tuhan ya saya juga sama gitu ya. Kalau mau ditanya saya gak mau ganti tema juga mungkin gitu ya. Saya maunya tetap ada di Beautiful Tapestry. Tapi saya percaya Tuhan mau bawa kita dalam satu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Amin. Saudara, tanggal 1 Mei kemarin, 1 Mei ya, jadi berapa hari yang lalu itu ada seorang bapak, dia suka datang di gereja kita. Dia itu jemaat gereja HKBP, saudara, HKBP ya. Kemudian bapak ini bilang ini, Pak Joel harus khotbah di HKBP, dia bilang itu. Oke ya. Saya pernah khotbah di HKBP saudara, tapi anak-anak muda, berapa kali khotbah tuh anak muda. Anak muda kan kita punya bahasa yang sama ya. Nah ini tiba-tiba saya harus khotbah di retret kaum bapaknya HKBP. Oke ya, retret kaum bapak HKBP. Akhirnya saya khotbah lah, saya ini orang Ambon saudara. Saudara kalau belum tahu ya, saya orang Ambon, sekalipun saya ini tidak lahir di Ambon dan tidak tahu kampung saya di mana gitu ya saudara. Tapi saya adalah orang Ambon dan saudara di kumpulan bapak-bapak HKBP itu satu bahasa Batak yang saya tahu, horas gitu ya. Oke. Boleh jemaat saya bilang horas, jemaat bilang horas ya, oke. Horas. Gitu ya. Di sini banyak jemaat, sekalipun pendetanya Ambon, jemaatnya banyak orang Batak. Jadi saya tenang aja gitu ya. Jemaat saya Batak semua, belum tahu lah kau ya. Jadi saya pokoknya yang penting horas-horas ya. Singkat ceritanya gini saudara, mereka itu ya namanya bapak-bapak ini pokoknya mereka udah ingetin, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama ya. 1 jam aja, 1 jam. Saudara 1 jam kok gak mau berhenti ya. Sampai 2 jam juga masih belum mau berhenti saudara. Masih nanya, masih ini. Terus yang undang saya bilang ini, mereka sudah kena nih Pak, dia bilang gitu ya. Mereka gak mau berhenti nih gitu kan. Udah gak apa-apa Pastor, terus aja dilanjutin aja terus gitu kan. Oke ya. Pokoknya yang penting horas aja lah saudara gitu ya. Horas karena mereka punya yel-yel. Kalau saya horas sekali mereka horas 3 kali gitu ya. Itu jamnya tuh siang-siang sore gitu jam-jam ngantuk. Saya ini kalau khotbah jujur aja saudara bikin ngantuk gitu ya. Istri saya sering bilang ya, kamu tuh kalau khotbah bikin ngantuk gitu ya. Jadi memang suami-suami itu penilai yang paling harus didengerin adalah istrinya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh kan kita kan maunya dipuji-puji gitu ya saudara. Istri kita akan datang bukan dengan pujian ya. Istrinya akan datang dengan ini ngantuk gitu ya. Jadi saya tuh berusaha, saya ini nggak lucu orangnya saudara. Saya berusaha gimana lucu supaya jemaat nggak ngantuk gitu kan ya. Gimana caranya, masalahnya ini bukan orang lucu nih gitu kan ya. Nah sore itu ini PR saya karena begitu saya datang tuh saya udah gini. Waduh ini kayaknya opung-opung bapak-bapak sudah mulai ngantuk gitu kan. Akhirnya saya sering-sering lah horas gitu kan. Horas gitu kan. Mereka akan jawab horas, horas, horas gitu kan. Pokoknya setiap kali lihat kayaknya mereka udah mulai ngantuk-ngantuk. Horas gitu kan. Pokoknya sampai itu dari siang jam 1 sampai jam 6 sore saudara gak mau kelar gitu kan. Gak mau selesai. Terakhir ya saya disuruh maju ke depan. Disuruh maju ke depan mulailah. Saya pikir mau disuruh apa saudara. Dibunyikanlah musik orang Medan gitu kan. Ya tahu kan musik orang Medan gitu. Ini juga sama satu lagi, ini gak bisa goyang yang di depan sini nih gitu saudara. Tiba-tiba mereka suruh goyang lah Pak gitu kan. Goyang apa? Saya ingat tuh kalau orang Batak itu kalau goyang paling gak kalau badan yang gak bisa goyang ya. Maaf ya orang Batak di sini ya. Paling gak tangannya goyang. Jadi tangan saya gini-gini aja gitu saudara ya sambil saya goyang-goyang gitu ya. Paling gak saya goyang-goyang. Gak lama kemudian mereka datanglah bawa ulos ya. Ulosnya saya gak bawa lagi saudara. Ulosnya panjang banget gitu kan. Dia bawa ulos, saya diulosin gitu kan. Pokoknya saya cuma disuruh goyang aja terus Pak, goyang aja terus Pak. Gitu ya, saya bilang waduh
ulos gitu ya. Ini kami berikan ini untuk Bapak ya, kami ulosi Bapak. Orang Medan memang luar biasa semuanya. Tepuk tangan buat orang Medan di sini ya. Orang Batak hebat ya. Singkat cerita saya pulang membawa ulos gitu ya. Di jalan, lagi jalan nih saudara, nyetir. Saya cuma dalam hati aja saya bilang, ini artinya apa? Saya udah tahu gitu, kok bisa dapat ulos gitu. Dan itu tanggal 1 Mei, tema kita tapestry itu kan selesai saudara ya. Tapestry. Dan Tuhan cuma kayak bisikin saya, dia cuma bilang kayak gini, well done, beautiful tapestry. Wow. Dan saya mau bilang sama semua jemaat siang hari ini, well done. You are God's beautiful tapestry. Tema kita sudah selesai. Amin. Artinya apa? Kita lewati tema itu dengan penuh keyakinan bahwa dalam hidup ini gak ada yang sia-sia. Dalam hidup ini tidak ada kesalahan yang Tuhan mungkin bingung, kegagalan yang mungkin Tuhan bingung. Tidak ada yang terlewat di mata Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena semuanya Tuhan sedang pakai untuk menenun tenunannya Dia yang indah. Dan kita itu ditenun dengan tangan saudara, bukan dengan mesin. Kita ini bukan cetakan. Jadi kita gak bisa bandingin hidup kita dengan orang lain. Bandingin keadaan kita dengan dunia ini. Saudara dan saya bukan cetakan dunia hari ini. Saudara percaya saudara bukan cetakan dunia? Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita dibuat oleh tangannya Tuhan sendiri. Efesus 2 ayat 10 bilang bahwa we are God's workmanship. Kita adalah pekerjaan tangannya Tuhan. Amin. God's masterpiece. Saudara, gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terjadi begitu saja dalam kehidupan kita. Dan siang hari ini, ya kenapa saya gak bawa ulosnya gitu ya saudara. Karena saya mau bawa kain yang ini nih saudara. Saudara kalau ingat minggu kedua ya bulan yang kemarin. Kita ada seorang tamu dari luar negeri gitu ya. Dan dia cerita tentang tapestry. Dia cerita tentang tenunan gitu ya. Dan dia tunjukkan tenunan ini. Dia kasih gambar ini. Tenunan itu di belakang berantakan. Gambarnya gak kelihatan saudara ya. Mungkin media boleh bantu zoom in. Bisa di zoom in. Nah ini ya. Gambarnya itu dari belakang kayaknya semuanya ini benang-benangnya berantakan tuh. Banyak yang longgar-longgar gitu ya saudara ya. Gak semuanya ditarik, gak semuanya rapih gitu di belakang ini. Ketika kita lihat hidup kita, terkadang kita lihat hidup kita, aduh Pak, kayaknya gak teratur gitu ya. Kayaknya kok yang saya plan gak kejadian, banyak yang di luar plan saya, banyak yang di luar genggaman saya, banyak yang miss dan lain-lain. Tapi saudara ketika tenunan ini dibalik gitu ya saudara, ada sebuah gambar yang indah. Ya, dan gambar ini baru kelihatan ketika kita hari ini mau lihat seperti Tuhan melihat. Hidup kita pun sama saudara, ketika kita mau lihat seperti Tuhan melihat, baru gambarnya kelihatan. Dan waktu dia sampai ini itu di bawah saya cuma nangis saudara. Kenapa? Karena gambar ini, ya mungkin dia bisa bilang saya milih atau mungkin yang ada itu, saya gak tanya sih kenapa dia ketemu gambar ini. Tapi gambar ini adalah gambar mercusuar saudara. Dan saya ingat doa papa saya, adik saya mungkin yang perempuan lebih ingat lagi gitu ya. Karena dia suka temenin papa saya waktu papa saya sakit tidur gitu ya. Papa saya itu memang beneran jam 3 pagi itu bangun saudara untuk berdoa. Dan dia doanya gak dalam hati masalahnya. Doanya dia itu out loud ya, jadi kenceng. Jadi kita udah tahu kerangka doanya dia. Habis doain ini dia doain ini, habis itu dia doain ini. Nama-nama semua kita, sampai nama-nama yang dia doain pun kita udah tahu saudara. Karena saya kalau jalan-jalan nih, zaman dulu jalan-jalan di hotel tidurnya bareng-bareng saudara. Gak peduli mau gimana, dia akan bangun dan dia akan tetap berdoa dengan keras gitu kan. Saya cuma akan gini, oke, papa lagi berdoa, kita tidur lagi gitu kan. Tapi doanya dia tuh selalu menyebutkan nama dan semua urutannya sama saudara. Dan satu yang dia selalu doakan adalah gini, biar gerejamu menjadi mercusuar, dia bilang gitu.
kata-kata mercusuar itu saya udah lama gak denger. Apalagi semenjak papa meninggal, mungkin jemaat juga tahu gitu kan. Udah jarang ya denger mercusuar ya. Tiba-tiba bulan kemarin si mercusuar ini datang di tema yang Beautiful Tapestry. Dengan kata lain gini, Tuhan belum selesai dengan gambar ini. Tuhan belum selesai dengan tenunannya dia. Kenapa? Kita masih on progress untuk menuju kepada mercusuar ini. Dan seperti gini, bulan depan ini temanya. Dan kita hari ini sedang membahas ini saudara. 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang The Lighthouse. Kita akan membahas tentang mercusuar. Amin. Boleh media bantu tampilkan slide-nya. Ini tema kita 2 bulan ke depan. The Lighthouse ya. Kita lihat ayatnya dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Ini Tuhan lagi declare, Tuhan lagi kasih tahu. Ya. Ketika dia kasih tahu, dia nggak butuh penawaran saudara. Dia nggak butuh excuse. Dia sedang mengumumkan bagi setiap kita siang ini, kamu adalah terang dunia. That is who you are. Ini adalah diri kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah terang dunia. Dan dia bilang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya mungkin media bisa bantu next tampilkan ya saudara. Waktu saya ke Israel beberapa waktu yang lalu. Saya foto nih saudara. Akhirnya foto ini kepake juga gitu ya saudara. Kenapa? Karena lihat ya fotonya ya. Di sana itu karena kontur tanahnya tuh jarang yang lurus. Ada banyak yang lurus tapi yang lurus-lurus itu banyak dipakai buat pertanian gitu ya, perkebunan gitu ya saudara. Jadi kalau perumahan itu banyak di tempat-tempat di gunung seperti ini. Dan lihat saudara, kota yang ada di atas gunung ini, itu kalau malam, kita bayangin malam, saya nggak sempat ambil foto yang malam gitu ya saudara, berarti terang kan. Dan ini kota ini tidak tersembunyi. Semua orang bisa lihat, kenapa? Karena mereka semua berjejer ya. Mereka semua punya posisinya untuk orang bisa lihat gitu. Dan menarik saudara, saya suka bangunan gitu ya. Di sini itu nggak ada bangunan yang dicat saudara, jarang lihat bangunan dicat. Mereka punya batu alam tertentu jadi warna semuanya sama. Bagus deh kalau lihat, ih keren ya. Semua warnanya sama gitu ya. Mereka punya batu alam khusus mereka gitu ya, yang tahan segala musim, tahan segala cuaca gitu dan nggak perlu dicat gitu ya saudara. Dan ini kota yang terletak di atas gunung, mungkin next ada gambar satunya lagi. Ya ini ada gereja ayam ya saudara. Di Jakarta juga kita punya gereja ayam, ini gereja ayam di sono gitu ya saudara. Dan gereja ini adalah gereja tempat Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Petrus sangkal Yesus, ayam berkokok ya. Nah tempat itu dibikin jadi gereja nih saudara. Lihat yang ada di belakangnya. Jadi gunung-gunung dan di belakangnya itu ada bangunan-bangunan yang terletak di atas gunung. Dan saudara, Yesus berkata, mungkin bisa balik ke slide yang awal Matius 5 ayat 14. Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya kasih highlight untuk kata-kata yang terletak. Ini berbicara apa? Ini berbicara posisi, saudara. Saudara sadar atau tidak hari ini, Tuhan sedang memposisikan kita secara strategis. Yes. Saudara hari ini ada di posisi yang strategis untuk apa? Untuk bersinar. Kadang-kadang memang ini gak masuk akal kita. Saya akan kasih beberapa contoh dari Alkitab ya saudara. Yusuf bukanlah seorang pengkhotbah, Yusuf. Tapi dia adalah seorang yang bisa manage ekonomi sebagai chief strategy officer hari itu di Mesir saudara. Dia punya strategi keuangan yang bahkan orang Mesir pun gak punya saudara. Dia bisa baca mimpi dan dia bisa artikan mimpi, dia punya strateginya bikin ini, bikin ini, bikin itu.
Sehingga ketika hari itu terjadi kesulitan, semua bangsa datang ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan, saudara. Dia bukan orang Mesir, tapi dia ada di Mesir, bukan berkhotbah, saudara. Bukan membawa orang untuk percaya Tuhannya dia, enggak. Dia ada di Mesir untuk jadi ahlinya, kepalanya dalam strategi keuangannya orang Mesir, saudara. Dia dikasih cincinnya Firaun dan Firaun bilang ini pakai cincin ini. Bikin keputusan apa aja karena keputusanmu adalah keputusanku. Coba saudara, hebat enggak tuh? Amin. Daniel nggak punya gereja, dia nggak pastoring church, dia nggak jadi gembala sebuah gereja gitu ya saudara. Tapi dia adalah orang yang memberi advice untuk kings, untuk raja-raja. Dia adalah seorang executive coach. Ya. Yes. Dan gini, Daniel itu raja itu masa pemerintahannya bukan kayak presiden saudara yang sebentar-sebentar gitu ya. Raja itu masa pemerintahannya panjang. Saudara bisa bayangin Daniel ada di 3 masa pemerintahan raja. 3 raja berganti, Daniel posisinya gak berubah. Dia tetap jadi advisernya, eksekutif advisernya raja hari itu di Babel saudara. Rajanya boleh ganti, tapi tetap pendapatnya Daniel yang paling didengar. Dan hari itu dia ada di posisi itu untuk menentukan ya arah dari sebuah bangsa. Esther, ya Esther kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istri saya gitu ya. Kalau Esther kemarin contohnya adalah Esther bukan seorang pemimpin pujian gitu ya. Kalau di GBI Fatmawati kita punya Esther, mungkin gak ada Esther di sini ya. Esther di GBI Fatmawati itu ahli keuangan saudara ya. Jadi ahli keuangannya GBI Fatmawati namanya Esther ya. Dia bukan ahli keuangan, dia bukan pemimpin pujian. Tapi saudara Esther adalah seorang pemenang ratu kecantikan. Ya Miss Universe, Miss World gitu ya saudara. Esther nih pemenang itu. Dan saudara, Esther hari itu menjadi ratu kecantikan dan dia menjadi ratu yang dipilih raja. Dan gini, dia punya pengaruh untuk government, untuk pemerintah sehari itu. Dan gini, bukan hanya itu. Bangsa Israel hari itu saudara, itu mau dimusnahkan. Orang Yahudi hari itu mau dimusnahkan semuanya. Tapi karena ada Esther di istana itu, semua orang Yahudi tidak jadi dibunuh mati saudara. Dia menyelamatkan nasib sebuah bangsa. Kita bisa lihat sampai hari ini ada orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi sampai hari ini mereka masih merayakan hari raya Purim. Kenapa? Untuk mengingat kebebasan yang dilakukan Tuhan lewat Esther ketika mereka ada dalam pembuangan. Esther, Nehemia bukan seorang penginjil. Nehemia adalah seorang yang rebuild infrastructure. Dia adalah seorang yang membangun infrastruktur saudara, membangun kota saudara. Bangun kota tuh gak kayak bangun rumah saudara. Bangun kota tuh harus tahu nanti pasar di mana, sekolahan di mana, rumah sakit di mana, jalanannya besarnya seperti apa gitu ya saudara. Dan Nehemia adalah orang yang bisa membangun kota saudara. Rebuild. Hari itu ketika bangsa Israel dalam pembuangan, Yerusalem hancur, Nehemia kumpulkan beberapa orang dan bilang ini, ayo kita harus pulang. Kita harus bangun kembali kota kita. Nehemia bukan seorang penginjil, tapi seorang yang membangun kota. Lydia itu bukan ibu-ibu pelayanan gitu ya saudara ya. Tapi gini, Lydia adalah seorang businesswoman. Dia adalah seorang pengusaha wanita yang ada di dunia perdagangan hari itu. Dan gini, dia sukses banget. Dan gini, apa yang dia lakukan? Dia adalah orang yang funding the kingdom. Adalah orang yang membiayai pekerjaan kerajaan Allah. Hari itu ketika rasul-rasul memberitakan Injil, Paulus memberitakan Injil, yang kasih uang tuh Lydia saudara. Ya, jadi zaman dulu itu
Rasul-rasul nggak miskin, saudara. Ya, kenapa? Rasul-rasul punya banyak orang yang support pekerjaan pelayanan mereka. Dan Lydia adalah seorang yang membantu, mensupport pelayanan penginjilan rasul-rasul di hari itu sebagai seorang pengusaha wanita. Saudara, kita bisa lihat orang-orang ini, mereka tidak kurang rohani daripada imam-imam dan nabi-nabi. Mereka nggak less spiritual. Mereka secara strategis diposisikan Tuhan di dalam posisi mereka untuk menjadi terang. Hari ini saudara dan saya, dimanapun posisi kita, Tuhan menempatkan kita secara strategik. Amin. 2 bulan kemarin kan kita udah belajar banyak ya saudara. Gak ada yang kebetulan saudara. Gak ada yang iseng-iseng, gak ada yang bilang gini, Pak itu karena jabatan lagi kosong aja Pak. Pak karena gak ada aja jadi saya deh Pak gitu ya. Pak itu karena dulu gini, karena terserah saudara mau bilang apa. Tapi kabar baik, sebuah kabar baik siang hari ini. Saudara secara strategik Tuhan memposisikan engkau di tempat di mana engkau ada saat ini. Tuhan gak suruh kita jadi pendeta saudara. Tuhan gak suruh kita pelayanan di gereja. Tapi hari ini Tuhan mau dimanapun Tuhan tempatkan engkau, di situ engkau bersinar. Amin. Saya suka ayat ini, next media boleh tampilkan ayatnya. Efesus 4 ayat 14. Karena kadang-kadang kita kan Esther ini ya saudara ya, Esther. Mordekai kirim pesan, sepupunya Esther kirim pesan sama Esther. Esther tolonglah, ini bangsa kita udah keluar nih. Dekretnya nih, udah keluar nih pengumumannya nih bahwa kita akan dimusnahkan satu bangsa, semua orang Yahudi akan dimusnahkan. Ya, jadi si Haman ini punya kepahitan dengan orang Yahudi gitu ya saudara. Ini dari keluarga-keluarganya gitu yang diwariskan, diturunkan ke dia. Sehingga ketika dia bisa buat keputusan, satu keputusan yang akan dia buat adalah gini, dia akan musnahkan semua orang Yahudi hari itu. Dan Mordekai bilang gini, Esther kamu gak bisa diem-diem aja. Esther bilang gini, gak bisa, ini taruhannya nyawa. Aku bisa mati, kalau raja gak mau aku masuk, aku mati. Tapi ada satu kata-kata dari Mordekai yang dia bilang gini, Esther 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Boleh sama-sama katakan siapa tahu. Bilang sama kiri kanannya, siapa tahu. Amin. Kita akan, saudara, normally jadi ratu, semua orang mau jadi ratu lah. Itu mimpi semua wanita mungkin seperti Esther gitu ya. Tinggal duduk di istana, nanti rambutnya dibuat, nanti jari-jarinya mani pedi gitu ya saudara ya. Terus pokoknya semua treatment yang wanita kayaknya waduh. Siapa yang gak mau jadi ratu saudara, shopping ya. Nanti emas-emas dari negara-negara lain kirim semua yang terbaik, berlian-berlian kirim kasih ratu, bener gak saudara? Siapa yang gak suka jadi ratu? Tapi Mordekai ingetin dia, memang kamu jadi ratu cuma buat ada di istana, duduk dengan dayang-dayang, setiap hari perawatan. Siapa tahu mungkin untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan ternyata benar saudara. Untuk suatu momen itu menyelamatkan sebuah bangsa. Bayangin gak saudara, nasib sebuah bangsa hari itu ada di tangan seorang wanita loh. Wanita yang udah bilang ini, jangan aku ya. Hari ini yang suka ngomong jangan aku ya. Salah deh kayaknya, jangan aku. Tadi ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. So it's time untuk kita semua keluar dari persembunyian. Amin. Jangan ngumpet saudara, amin. Ya, jangan aku, tapi Mordekai bilang ini siapa tahu. Waduh, kalau udah pertanyaan siapa tahu ini artinya gini, jangan-jangan kamu juga gak tahu. Jangan-jangan hari ini kita gak tahu saudara. Makanya Tuhan ingetin kita siapa tahu. Ya, Oma, Tuhan masih kasih umur panjang sampai hari ini.
Siapa tahu untuk bukan hari kemarin, bukan hari besok loh. Untuk saat yang seperti ini. Opa-opa ya mungkin kadang-kadang kita bilang ini ya yang muda-muda aja lah. Yang lebih energik lah gitu ya saudara. Kita nih semua punya banyak alasan kita. Ada yang bersembunyi di balik gender gitu ya. Saya mau wanita. Ada yang bersembunyi di balik keuangan. Aduh Pak, kondisi keuangan lagi susah gini gitu ya. Usaha lagi susah gini ya. Tapi gini saudara, tempat di mana kita ada hari ini itu strategis banget. Dan Tuhan bilang ini siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Next media ayatnya. Kita baca yuk ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 bilang gini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi mau kita lihat bahasa Inggrisnya itu beda saudara dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ada kata-kata bangkitlah menjadi terang. Menjadi itu artinya gini, kita belum jadi seperti itu. Lakukan sesuatu supaya engkau jadi terang. Tapi dalam bahasa aslinya, next media, dalam terjemahan bahasa Inggris tidak dibilang menjadi terang saudara. Tapi dibilang gini, arise, shine. For your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Bangkit. Bangkit ini bangun artinya ya saudara. Jadi kadang-kadang kita tertidur saudara. Keadaan membuat kita tertidur. Rutinitas, masalah, tanggung jawab, pekerjaan sehari-hari kita. Kadang-kadang kita tertidur dan Tuhan hari ini hanya sekedar mau membangunkan kita. Dia bilang ini bangun. 2 bulan ini ayo bangun. Kenapa? Shine. Tuhan gak suruh menjadi terang. Kenapa? Karena tadi dalam Matius 5 dikatakan ini, kamu adalah we are the light of the world. Kita ini terang dunia. Saudara nggak perlu, saya nggak akan bilang gini ya. 10 langkah supaya engkau menjadi terang. 5 langkah supaya engkau menjadi terang. Enggak, saudara nggak perlu lakukan apapun hari ini. Shine. Tuhan hanya suruh perintahnya sederhana shine. Gak perlu bilang ini, nanti deh Pak kalau aku udah jadi bos ya mungkin aku bisa shine Pak. Nanti deh Pak kalau aku udah gini nih baru aku shine. Nanti Pak kalau masalahnya selesai baru shine. Saudara enggak, apapun keadaanmu hari ini firmannya enggak berubah. Shine. Boleh sama-sama bilang shine. Wow. Jemaat GBI Fatmawati, shine. Akan ada banyak saudara setelah ini akan dapat promosi. Akan ada banyak kesempatan. Saudara akan naik jabatan. Dan ketika itu datang dalam kehidupanmu, shine. Jangan bilang gini, jangan deh Tuhan. Kita kan orang Indonesia banget kadang-kadang ya saudara ya. Kalau datang yang kayak gitu-gitu, jangan saya gitu ya. Saya nggak bisa. Saudara mau bisa nggak bisa, Tuhan nggak tanya saudara bisa nggak bisa. Tuhan gak tanya berapa banyak yang saudara punya hari ini di tangan saudara. Tuhan gak tanya saudara dulu kuliahnya apaan. Amin. Tuhan gak tanya hari ini keadaan keuanganmu sanggup atau enggak, mampu apa enggak. Tuhan cuma bilang, shine. Yes. It's time for you to shine. Kenapa? Karena kabar baiknya. Terang kita sudah datang. Saudara, sudah itu past tense saudara. Terang itu hari ini sudah ada di dalam saudara dan saya. Terang itu bukan nanti. Pak, saya udah gak kayak dulu. Mungkin dulu saya bisa shine ya Pak. Enggak. Saudara tetap bisa shine hari ini. Yuk kita lihat kiri dan kanan kita bilang ini shine. Iya kamu udah shine banget hari ini ya. Amin. Amin. Yang muda-muda, ayo yang saya di sini anak muda kita banyak content creator gitu ya. Content creator buat konten yang lebih banyak lagi. Shine. Amin. Ya.
Yang jomblo-jomblo, shine. Ya jangan gini, enggak Pak udah redup gitu kan. Ya pokoknya shine saudara ya. Hari ini kita nggak ditentukan umur, nggak ditentukan apa. Kita mau bersinar, saya juga nggak ngerti 2 bulan ini. Pokoknya Tuhan suruh kita bersinar aja. Terima aja saudara. Kita memang nggak ngerti gitu kan. Nanti kalau datang kesempatan-kesempatan itu jangan pikir 2 kali, habis 2 kali, 3 kali, habis 3 kali, 4 kali. Lama-lama nggak ada yang jadi saudara. Ya, langsung yes, oke, gitu loh saudara. Amin. Tadi habis khotbah yang pagi saudara, itu kita disalemin sama jemaat yang pagi aja. Jemaat yang pagi berapa orang tuh tadi banyak yang bilang gini, aduh kenapa khotbahnya serem gini sih. Kenapa? Karena mereka ada beberapa orang lagi dapat banyak kesempatan, ada banyak opportunity dan mereka semua lagi dipromosi saudara. Sekali lagi, kebetulan siapa tahu untuk waktu yang seperti ini. Yes, yes. Semuanya ayo lantai 3, lantai 4, lantai 5. It's time for you to shine. Amin. Jangan biarkan dunia ini meredupkan kita saudara. Tuhan gak kasih metode banyak-banyak. Tuhan cuma bilang ini bersinar aja. Amin. Karena terang itu kabar baiknya sudah ada. Memang terangnya apa sih? Nah ini yang kita mau belajar. Memang terangnya apa? Karena dunia ini lagi ngajarin kita untuk shine gini ya. Kan sekarang kan banyak istilah orang flexing gitu kan. Saya paling gak harus ada modal lah buat flexing gitu kan. Paling gak rumahnya bagus, mobilnya banyak ya. Apalagi saudara, lihat deh orang-orang di YouTube gitu ya, di mana di media sosial mereka kita gini, oh ya iyalah dia shine, dia cantik gitu kan, dia make up apa aja endorse dia, pasti semua orang mau beli gitu kan. Saudara, Alkitab nggak lagi ajarin kita tentang shine itu saudara. Mau lihat shine yang mana? Kita lihat next. Ini nih yang penting nih. Yohanes 1. Kita baca yuk. Next media. Terang apa yang kita harus pancarkan ini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5 yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kegelapan itu tidak. Yes. Jadi terang apa yang Tuhan suruh kita bersinar hari ini? Firman saudara. Saudara tadi ya, for your light has come. Saudara, firman itu siapa? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, Yohanes 1 ayat 14 bilang ini, ia menjadi manusia. Siapa firman yang jadi manusia saudara? Yesus. Siapa yang hari ini punya Yesus? Punya Yesus? Shine. For your light has come. Saudara, dunia hari ini bukan mau kenal agama saudara. Jadi jangan pengumuman agama gitu ya saudara ya. Dunia hari ini cuma mau lihat Yesus yang ada di dalam saudara. Yesus yang ada di dalammu itu harus keluar supaya orang bisa lihat. Firman yang ada di dalam kita, kita bukan cuma dengar-dengar firman. Dan saudara gak perlu ngomongin ayat saudara. Firman itu akan berbicara lewat mulut kita dan kita akan mengeluarkan firman dan Tuhan cuma mau keluarkan itu. Jangan tahan-tahan, jangan sembunyikan itu. Ya ayat selanjutnya kalau kita lihat tuh dalam Matius bilang gini, terang itu gak boleh ditaruh di bawah gantang, ditutupin gitu ya saudara. Hari ini firman itu sudah ada, saudara percaya gak firman itu udah ada di dalam kita? Keluarkan firman itu, amin.
Dalam firman dibilang gini, ada namanya damai sejahtera. Dunia ini lagi butuh damai sejahtera. Keluarkan damai sejahtera itu. Ada namanya sukacita. Sukacita itu kita belajar beberapa waktu yang lalu. Sukacita adalah kekuatan yang tidak bisa kita jelaskan, saudara. Sukacita itu bukan ketawa-ketawa, saudara. Sukacita itu adalah kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita itu adalah kekuatannya Tuhan di dalam kita yang kita gak bisa jelasin, saudara. Dan dunia itu gak ngerti itu, saudara. Dunia tidak mengerti hal itu hari ini. Biarlah kita tunjukkan kepada mereka, ini loh sukacita. Mau gak punya sukacita? Yuk jalan sama aku yuk, nanti kamu ketularan sukacita deh. Amin. Shine, apapun keadaan kita hari ini, saya mau berdoa saudara 2 bulan ini. Kita akan bersinar. Tidak peduli apapun juga. Tidak peduli apapun yang hari ini mencoba untuk menyembunyikan kita, membuat kita bersembunyi. Yes. It's time for you to shine. Karena firman itu udah ada dalam kita, saudara. Amin. Media boleh buka Roma 10 ayat 8. Gak ada di slide tapi di dalam Roma 10 ayat 8. Yes Lord. Oke. Tetapi apakah katanya ini? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sama-sama yuk bilang gini, dekat. Ayo, belum nih ya. Dekat. Ya, jangan saya horas dulu ya saudara ya, nanti saya kayak kemarin lagi. Enak juga kemarin horas langsung semuanya dapat perhatian gitu ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama katakan dekat. Oke. Firman itu dekat saudara. Di mana kata Tuhan? Di mulut dan di dalam hati kita. Dan Tuhan mau firman itu yang saudara keluarkan. Itulah alasan kita hari ini bisa bersinar. Kita bisa shine. Amin. Saya percaya hari ini saudara, bukan sebuah kebetulan. Karena saudara secara strategis Tuhan taruh saudara di tempat di mana engkau ada hari ini. Apapun yang kau kerjakan hari ini, itu gak ada yang kebetulan saudara. Dan kita gak bisa tersembunyi. Saya kasih satu cerita ya, kesaksian sedikit aja saudara. Anak saya nih yang bayi, Reina, kemarin tanggal 31 Maret, dia ulang tahun gitu ya. Terus mamanya tuh dari berapa waktu sebelumnya udah bilang gini, pokoknya nanti Reina ulang tahun, aku gak mau dirayain, dia bilang gitu. Tapi kita harus pergi ke rumah sakit. Rumah sakit Cipto sama rumah sakit Pondok Indah, tempat dia dulu di NICU gitu saudara ya. Dia dulu di NICU. Itu 2 bulan saudara, anak saya 2 bulan di NICU. Jadi tiap hari dia sama suster-susternya. Dan yang saya gak bisa ngerti juga adalah gini, ketika kita datang ke sana, lihat nurse-nurse itu, Reina itu jarang suka digendong orang saudara. Lihat semua suster-suster dia buka tangan kayak dia suruh gini, gendong aku gitu ya. Jadi singkat cerita, kita datanglah ulang tahunnya dia bawa makanan buat ke suster-suster di rumah sakit Cipto sama di rumah sakit Pondok Indah. Yang Cipto bilang gini, Bu lagi ada jadwal kontrol Bu, kok kesini? Enggak, emang kita mau datang, Reina ulang tahun. Dia. Terus saudara suster-susternya, admin-adminnya bilang gini, Bu belum pernah loh ada yang kayak gini Bu, ini baru pertama kali gitu. Kok inget-inget aja ulang tahun kok, rayain ulang tahun kok di sini gitu. Kenapa di sini? Ya nggak tahu, pokoknya kita maunya kayak gitu. Maksudnya kita ya pengen syukuran aja. Mereka ini kan kita nggak bisa ada tiap waktu sama anak kita di hari itu. Jadi suster-suster ini adalah suster, waduh saudara kalau lihat nurse-nurse di sini banyak nurse ya. Di gereja kita banyak nurse ya. Nurse-nurse hebat ya. Kenapa? Saya itu
ada namanya terapinya KMC. Jadi saya harus gendong anak itu 2 jam satu hari. Itu tiap hari loh saudara. Jadi saya gantian sama istri saya. 2 jam gendong supaya dia tuh deket di badan kita. Dia rasain hangatnya badan kita. Dan nanti dia bisa cepat bertumbuh untuk anak-anak yang beratnya itu memang kurang gitu ya saudara. Jadi saya KMC, nah selama saya KMC itu bisa 2 jam, 3 jam saya di ruangan itu gendong Reina. Itu saya liatin suster-susternya nggak ada duduk saudara. Satu ruangan itu anaknya bisa mungkin 25 anak gitu kan. Itu nurse-nya sekali session mereka untuk bertugas itu bisa 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang itu nggak ada duduk. Itu ganti-gantian karena anak yang satu gitu kan. Nanti gantian lagi anak yang satu gitu ya. Saudara 4-5 orang itu keteteran setiap hari itu nggak ada duduk gitu. Bisa bayangin gak kalau mereka yang tugasnya itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dan susternya kemarin tuh kita baru dengar cerita susternya juga bilang gini, Reina ini bangunnya jam 3 pagi setiap hari. Hah? Jam 3 pagi dia udah gitu ya saudara, dia kayak opanya memang ya jam 3 pagi gitu ya. Jadi dia setiap jam 3 pagi dia bangun gitu loh saudara. Saya gak bisa bayangin ini orang-orang ini mereka hebat-hebat. Ya, dan saya bilang maaf ya nurse kita cuma mau hanya say thank you sama kalian. Kalian luar biasa gitu ya. Saudara ada satu kepala nurse, tahu gak saudara? Dia datang dan dia bilang, ya ampun Reina, si anak pendeta kok datang? Saya di situ saya langsung gitu kan. Saya dan istri saya. Kenapa? Karena kita nggak pernah bilang kita pendeta saudara di situ gitu ya. Bilang Kristen aja enggak gitu kan. Jadi saya cuma ya namanya duduk-duduk gimana sih duduk mangku anak liatin suster-suster itu. Nggak bisa ngumpet kayaknya emang gitu ya. Saya tuh maunya kalau pergi kemana-mana orang nggak tahu saya pendeta gitu loh saudara. Karena itu kayak jabatan yang terlalu berat gitu ya. Yang kayak aduh tanggung jawabnya kayak ribuan kilo gitu ya saudara. Pendeta gitu. Enggak lah ya. Jadi saya tuh benar-benar mau seperti orang biasa aja. Nah kagetnya waktu datang itu tiba-tiba si ibu nurse, kepala nurse ini bilang, Pak Pendeta. Dalam hati saya gini, nyampe mobil saya bilang sama istri saya, siapa yang ngomong pendeta ya yang? Ya kok bisa tiba-tiba dia tahu? Pendeta gitu ya oke lah itu hanya jabatan. Tapi gini loh saudara, ada hal dalam kehidupan saudara dan saya yang saya mau sampaikan. Yang kita mau usaha buat menyembunyikan itu gak bisa sembunyi. Kenapa? Karena saudara harus bersinar. Ya, kita harus bersinar saudara. Yes. Saudara biarlah hari ini apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang bersinar. Ibu-ibu rumah tangga adalah ibu-ibu rumah tangga yang bersinar. Bapak-bapak bersinar. Opa-opa bersinar. Oma-oma bersinar. Anak-anak muda bersinar. Amin. Ya, udah gak usah bilang alasan-alasan yang lain. Hari ini firman Tuhan itu kebenaran yang akan mengalahkan semua alasan dan berkata, it's time for you to shine. Coba sekali lagi tengok kiri dan kanannya, bilang shine. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk saudara.